Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Angelis Rohmah. Di sini saya akan menceritakan satu konflik dari Timur Tengah, yaitu konflik antara Irak dan Iran. Bagaimana sih awal mula terjadinya konflik? Terjadinya perang antara Irak dan Iran disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan yang sama dalam menguasai wilayah. Perebutan wilayah tersebutlah yang kemudian memicu munculnya peperangan antara keduanya. Terus, kapan sih awal mula terjadinya konflik? Awal terjadinya ketegangan antara dua negara tersebut, yaitu pada April 1980. Pada saat itu, sedang berlangsung acara Konferensi Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Tiba-tiba saja, sebuah bom meledak, tentunya menggagalkan acara tersebut. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Selang 5 bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Kemudian, Irak tidak tinggal diam. Tidak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan. Irak memulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabad, Tehran, Iran. Dampak ekonomi dari konflik antara Irak dan Iran yaitu 1. Rusaknya instalasi minyak Efhane dan hancurnya wilayah-wilayah di Irak akibat serangan dari Iran. 2. Rusaknya pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabad, Iran. 3. Hancurnya sumur minyak di Norwuz yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampak sosial budayanya yaitu banyak korban akibat perang tersebut. Lalu, apa sih peran Indonesia dalam konflik antara Irak dan Iran? Peran Indonesia dalam konflik antara Irak dan Iran yaitu mengirimkan pasukan militer bernama Konga atau kontingen Garuda. Lalu, apa sudah ada penanganan dari organisasi atau negara lain dalam upaya meredakan konflik? Perang yang terjadi selama beberapa tahun ini ternyata tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB No. 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers. Tujuan diadakan perjanjian ini yaitu untuk meredam perselisihan kedua negara. Dalam perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara. Opini saya, seharusnya Irak dan Iran tidak saling berebut wilayah karena masing-masing negara sudah mendapatkan wilayah yang sudah ditentukan dan tidak boleh diganggu atau direbut negara lain. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita harus membantu kedua negara untuk meredam perselisihan antara keduanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.